dia udah gagal hidupnya. Allah tidak meletakkan sukses orang pada pencapaian harta. Allah tidak meletakkan kegagalan orang pada ketiadaan harta. Allah tidak meletakkan kemuliaan orang pada pangkat dan jabatan. Sebagaimana Allah tidak menghinakan orang dengan kedudukannya sebagai rakyat jelata. Tidak. Makanya surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dengan orang kaya. Hah? Ya beneran saya. Surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dan neraka Allah siapkan bukan untuk orang miskin. Makanya surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dengan orang kaya. Hah? Ya beneran saya. Surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dan neraka Allah siapkan bukan untuk orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan iddakharaha liyaumil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Jamaah Masjid Jami Baitul Ma'mur dan seluruh pengurus DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur, seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kali yang ketiga saya ngisi di tempat ini. Mudah-mudahan belum bosen. Tapi insya Allah saya pilihin tema yang berbeda-beda ini. Kali ini saya ingin mengajak jamaah kita semua memahami dan menyelami serta berusaha memaknai hidup ini sebagai ujian, bukan sebagai tujuan. Jadi tema saya di situ. Bagaimana kita memaknai hidup itu sebagai medan ujian, bukan tempat. Dari mana saya berangkat untuk memaknai itu? Kita bisa melihat dalam Al-Quran di banyak surah. Salah satu yang paling akrab dengan kita yaitu surah Al-Mulk. Ketika kita membaca ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tegas sekali ayat itu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, agar dia uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Lewat ujian itu nanti akan jelas siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas hidupnya.
Jadi secara harfiah sudah ditegaskan kaitan antara hayat dengan bala, hidup dan ujian. Hidup dan bala. Bala ini cenderung sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, menyakitkan, itu bala. Kalau ujian yang sifatnya menyenangkan namanya imtihan. Jadi liyaktabirakum ya, bin ni'am. Allah uji kamu dengan nikmat, imtihanan. Kalau ditafsir begitu nyebutnya. Allah menguji kita dengan berbagai macam nikmat sebagai imtihan. Sama artinya ujian juga. Cuman diksi yang dipilih kalimatnya imtihan. Ada yang diuji oleh Allah bil balaya, ya, bil masaib wasyadaid. Itu sebut dengan balaan. Ditimpakan kesulitan, penyakit sebagai bala. Jadi ayatnya sudah al-hayat liyabluwakum. Di dalam tafsir Munir Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili mengutipkan situ, ada kaul ulama menyebutkan, kalau nggak salah kaulnya sahabat namanya Athar, kalimat yang berbunyi ad-dunya darul bala. Dunia ini tempatnya bala. Bala ya Bu, bukan bala-bala. Bala. Bala sama bala-bala beda ya? Beda. Kalau bala-bala rada enak. Kalau bala tuh nggak asik gitu. Rumah tuh bala gitu ya. Orang Betawi bilang rungsep tuh. Ada bala. Dunia ini tempatnya rungsep, tempatnya bala. Dan orang yang paham akan kehidupan itu tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah mempersoalkan. Memang udah dari sononya begitu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga dalam asar itu sebutkan la yatamatta'u fiha. Tidak akan berusaha, tidak akan mencari kesenangan dalam kehidupan dunia ini illal ahmakul magrur, kecuali orang-orang idiot yang tertipu. Orang beriman yang cerdas, dia akan berusaha bukan mencari senang dan menang dalam hidup, tapi dia berusaha mencari jalan benar dan selamat dalam hidupnya. Maka kita, mindset kita tuh harus benar dulu dalam memandang hidup ini, sehingga nanti teguran Allah dan peringatan Allah berlaku pada kita ketika Allah firmankan la yagurrannaka ya taqallubul ladina kafaru fil bilad fala yagrurka. Ayatnya berulang banyak tuh. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Tuh banyak sekali ayat tuh. Kalian jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Jangan terjebak dengan kehidupan dunia. Jangan terpedaya. Kalau kita baca Quran banyak atau ayat-ayat bunyinya kayak gitu tuh. Banyak yang baca, yang nggak baca nggak tahu. Kalau ini kan saya nanya kenapa wajahnya wajah ahli Quran semua ini. Ini udah biasa sama Quran ini ya. Nah, karena yang saya tanya orang masjid semua yang kata Nabi dipuji itu ya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya nyangkutnya di masjid bukan di pasar. Ini orang-orang ini nih kalau di rumah tuh hatinya pengen buru-buru ke masjid aja bawaannya. Jadi ada orang yang di pasar hatinya di masjid, ada orang di masjid hatinya di pasar. Ada yang di pasar kagak inget masjid, ada. Anda di masjid itu ayat senada banyak betul. Artinya Allah ingatkan jangan tertipu. Dunia ini penuh jebakan. Keterpedayaanmu itu berbahaya. Sampai ketika kita ketemu ayat la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, Allah tegaskan di situ, jangan kalian terpedaya oleh taqallubnya orang kafir. Taqallub itu artinya akses hidup yang begitu mudah.
Jadi dia mau kemana aja gampang, mondar mandir ke sono kemari mudah, karena mereka menguasai secara materi, mereka kuasai secara teknologi, mereka punya jaringan, mereka bagus, mau kemana aja duit punya gitu. Bahkan kita naik pesawat aja pakai kudu antri, mereka malah punya pesawatnya gitu kan. Kayaknya dunia di tangan mereka. Anda jangan tertipu, kata Allah. Itu kata Allah hanya mata'un qalilun, itu hanya kesenangan dunia yang sedikit secara nilai. Dari segi waktu, mata'un qalilun, kesenangan yang sebentar. Paling banter tuh mereka menikmati kenikmatan dunia itu. Yang namanya orang-orang yang inkar kepada Allah, berapa lama sih selama hidupnya? Kisaran umur umat Nabi Muhammad 60-70, entar umur 70 mati tuh. Kalau mati bagaimana? Kata Allah, summa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya jahannam, wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka kata Allah, kalian yang sudah mendapatkan nikmat besar dari Allah, tidak dikasih harta mungkin sama Allah, tidak diberikan dunia sama kalian, bukan berarti Allah nggak sayang sama kalian, justru yang Allah berikan jauh lebih besar. Allah kasih kita iman, alhamdulillah. Ini kita bisa sholat subuh. Ini bukan barang main-main Pak, ini Pak. Mahal ini nilainya, ini nggak semua orang dikasih. Kita yang kayak begini diizinkan ngadep Allah, itu hebat nggak tuh? Ya, orang Cibitung tiba-tiba itu dipanggil ke istana ngadep presiden, bingung nggak orang tuh? Hah? RT bukan, RW bukan, pejabat bukan, tiba-tiba dapat kesempatan panggilan bertemu langsung dengan presiden. Gagah nggak kira-kira itu orang? Gagah. Lihat kita ini sekarang ketemunya bukan dengan presiden, yang punya presiden, yang menguasain alam semesta. Kita bertemu Allah. Oh gagah Pak sebenarnya. Ya cuman orang di hati kita yang mulia tuh presiden, bukan Allah gitu. Hah? Prinsipnya kita masih begitu masalah. Jadi nggak merasa bahwa ini punya nilai besar gitu. Itu satu ayat tuh, bahwa hidup ini, kita pegang saya dulu ya, pegang kalimat situ dulu, bahwa hidup ini adalah ujian. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surah Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35 bunyinya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi Allah sudah declare pada kita yang hidup ini, kamu punya masa hidupmu itu, saatnya kamu akan mati, kontrakmu habis, jatah hidupmu akan habis. Artinya Allah sudah ingatkan misi hidup yang kita bawa sekarang dalam hidupmu ini itu dinamis. Kata Allah, wa nabluukum, kami timpakan kepada kamu, kami timpakan kepada kamu bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah. Semua itu adalah ujian. Ini lebih melebar lagi nih bahasanya, sudah bukan sekedar bicara bala tapi bicara fitnah tuh. Fitnah, nah ini juga kita nih suka salah kaprah menerjemahkan fitnah. Ngaji enggak apa enggak, entang tuh kalau ngomong fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pernah dengar gitu? Dari mana dapatnya itu? Al fitnatu asyaddu minal qatli, ayatnya begitu bunyinya memang. Cuman bukan yang dimaksud fitnah itu nuduh orang, kalau itu namanya buhtan. Dulu saya masih kecil apa sebutnya, namanya ditakra. Tahu ditakra? Kita nggak boleh tiduran kaki kita naik ke tembok gitu, ke pagar dulu kan, pagar kaki kita nggak boleh, kata orang tua. Nah nanti takut ditakra. Ditakra itu orang yang nyolong, kita yang dituduh. Itu apa namanya? Takra kan? Iya, ditakra. Gitu.
makna kita fitnah itu sama dengan itu. Lu jangan fitnah ya, gua nggak ngomong begitu. Kenapa lu bilang gua ngomong begitu? Fitnah itu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan itu ayatnya. Fitnah itu segala sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat kita menjadi susah, beban, derita, itu fitnah. Termasuk ujian gitu. Karena yang namanya ujian kan kita menghadapi kesusahan. Kata Allah, wa nablukum, kami uji kamu, kami timpakan kepada kamu bisyarri, dengan keburukan. Syekh Nawawi Tanara dalam tafsirnya Al-Munir Marah Lebed itu ketika menafsirkan bisyarri, asyar bimakna as-saqam wal faqr, sakit dan fakir. Kemudian wal gina, kami timpakan kepada kamu. Al gina secara harfiah artinya al khair, al khair secara harfiah artinya baik. Jadi Allah katakan kami timpakan kamu dengan kebaikan. Maknanya apa di situ? Syekh Nawawi katakan al khair bimakna, maknanya khair itu adalah as-sihah wal ghina, sehat dan kaya. Itu ditimpakan semua itu sebagai fitnah, ditimpakan kepada manusia itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Jadi jangan memandang ujian itu hanya miskin, fakir, nggak makan, busung lapar, mencret gitu. Apalagi TBC, asam urat, kencing manis, jantungan gitu. Flu, apalagi stroke. Jangan cuma memandang itu. Gagah, sehat, kaya, tampan, cantik, itu ujian juga sebenarnya mah gitu. Coba kita urai kalimatnya. Wa nablukum bisyarr, kami timpakan kepada kamu keburukan. Ambil satu kalimat syarr sesuai dengan tafsir Munir tadi, syarr bimakna as-saqam wal faqr. Kami timpakan kepada kamu kefakiran. Itu sebagai fitnah. Sama wa nablukum bil khair, yaitu gina, kami timpakan kepada kamu kekayaan. Sama statusnya, fitnah sebenarnya. Jadi yang kaya sedang diuji, yang miskin juga sedang diuji. Sebenarnya itu. Cuma karena kita udah terlanjur memaknai hidup ini sebagai tujuan. Jadi kalau ngelihat orang sudah tercapai tujuan dunianya, kita bilang orang itu udah sukses. Gitu kan Pak? Bapaknya petani di kampung, anaknya jadi menteri, apa orang kampung bilang? Sukses. Bapaknya nggak pernah sekolah tapi anaknya jadi doktor, kita bilang apa? Sukses. Itu orang jelek tapi punya bini cantik banget, apa kita bilang? Sukses. Nikmat buat dia, musibah buat istri gitu ya. Ada juga lelaki tampan, istrinya ngenes, kita ngelihat. Ada juga. Ya hidup tuh memang begitu Pak. Nggak selalu, hidup itu nggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Alurnya tidak flat hidup ini. Itu menandakan bahwa hidup ini ada yang ngatur sebenarnya. Sering nggak kita ngalamin dalam hidup sesuatu terjadi di luar rencana kita, sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, sesuatu terjadi tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita cita-citakan, tapi terjadi dalam hidup kita. Pernah kita alami kayak gitu? Bukan pernah, sering. Itu artinya kita tidak berkuasa dengan hidup kita. Yang ada yang menguasai hidup kita. Dialah yang menguji kita, itu Allah. Gitu. Saya mau balik lagi tadi. Berhubung kita memang sudah meletakkannya pada posisi yang salah kaprah, maka saya ingin mengembalikan lagi nih, relnya kita balikin lagi nih Pak. Jangan nurutin begitu mulu, jadi memandang orang kalau nantinya susah jadi kaya, kita bilang
wah dia mah udah sukses hidupnya. Yang tadinya kaya jadi susah, kita bilang apa? Dia udah gagal hidupnya. Allah tidak meletakkan sukses orang pada pencapaian harta. Allah tidak meletakkan kegagalan orang pada ketiadaan harta. Allah tidak meletakkan kemuliaan orang pada pangkat dan jabatan. Sebagaimana Allah tidak menghinakan orang dengan kedudukannya sebagai rakyat jelata. Tidak. Ujian kita cuma dua, antara baina ayyashkur am yakfur. Apakah seseorang mampu bersyukur ataukah dia mengingkari nikmat. Baina ayyasbir wa yaqnut, antara bersabar dan tidak dan putus asa. Cuma dua hidup itu. Jadi kalau dikasih kekayaan, dikasih materi, dikasih kedudukan, dikasih kemuliaan, itu ujian Allah, bentuknya ujian, menguji kita sejauh mana kesyukuran kita itu. Yang diuji syukurnya. Lah yang susah, yang sakit, diuji apanya? Sabarnya. Begitu. Makanya Nabi berdoa, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai syukur dan jadikan aku hamba yang selalu mampu bersabar. Cuman itu cara menyikapi hidup kalau kita memaknai hidup ini ujian. Maka kesuksesan orang bukan pencapaian kekayaan, tapi kesuksesan orang kaya saat dia menjadi orang kaya yang bersyukur. Itu baru sukses dia. Apakah orang miskin sukses juga? Sangat mungkin orang miskin bisa sukses dalam pandangan agama, ya, bukan pandangan dunia. Pandangan agama, kan kita orang beragama, pandangannya harus kepada pandangan agama. Kita mengatakan orang Islam pedomannya Quran, ya kita mempedomai Quran, bahasa Quran begitu. Orang miskin sekalipun, orang melarat sekalipun berpotensi menjadi orang sukses. Kenapa? Kapan? Ketika diuji dengan kemiskinan, dia bisa sabar. Di situ jalan suksesnya orang susah. Makanya surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dengan orang kaya. Hah? Ya beneran saya. Surga tidak diperuntukkan untuk orang kaya. Dan neraka Allah siapkan bukan untuk orang miskin. Gini, karena memang kan agama itu, dakwah itu kan basyiran wa nadhiro, ya, memberikan kabar gembira, memberikan kabar ancaman. Kabar gembira itu bagi orang-orang yang menguasai, yang kabar gembira bagi orang-orang yang hidupnya penuh dengan cobaan yang susah, itu mesti digembirakan. Itu memang begitu. Sementara yang memang memperoleh kenikmatan dunia supaya dia jangan tersesat, jangan lalai, dikasih ancaman. Trennya Quran begitu. Coba dah ente baca surah At-Taubah yang ngancem orang kaya. Nih, dengerin orang kaya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini ayat buat orang kaya nih. Orang-orang yang menyimpan harta mereka tuh, yang menyimpan harta berarti orang kaya bukan? Kaya jelas, ini ayat buat orang kaya ini. Orang-orang kaya yang senang nyimpen ngumpulin bandanya, lalu dia tidak infakkan di jalan Allah, maka kata Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka aku sudah sediakan azab yang pedih. Tuh, ngerentek-ngerentek nih orang kaya yang baca ayat ini. Kan kalau neraka itu jahanam tuh. Orang kaya ditegaskan Allah ayat berikutnya itu, yauma yuhma 'alaiha. Ya. Siksa itu akan didapatkan mereka di hari di mana mereka akan dibakar. 'Alaiha, di atas harta yang dia kumpulin itu. Jadi udah di jahanam aja udah berat itu jahanam itu. Nanti dia dibakar pakai bahan bakar tambahan, apa? Mobilnya,
rumahnya, sawahnya, tambaknya, kebun durennya, emasnya, itu jadi bahan bakar tambahan. Kalau orang susah kan masuk neraka cuman jahanam-jahanamnya nggak ada tambahannya lagi, emang kagak bawa apa-apa, bawa sableng doang gitu. Kalau orang kaya kan jauh bawah semua. Lalu setelah itu dia apa lagi? Bukan cuma dibakar, kata Allah, fatukwa biha jibahuhum, bakal disetrika wajahnya, digosok nih mukanya. Tukwa itu artinya digosok, disetrika. Tahu disetrika, Bu? Tuh wajah ibu yang suka glowing itu disetrika itu. Wa junubuhum, nih lambungnya juga disetrika, lambung disetrika. Wa zuhuruhum, punggungnya juga disetrika. Bukan cuman muka, udah bolak-balik, udah itu udah kayak orang bakar sate itu, dibakar itu. Itu ancaman tuh bagi orang kaya tuh. Dengerin baik-baik, makanya jangan, udah yang susah nggak usah minta kaya dah, dan nikmati aja kesusahanmu. Karena berat, Pak, risikonya berat kalau orang tahu. Makanya Mu'ad bin Jabal, Abu Dzar ditawarkan, dikasih sama sahabat yang lain, kalau kamu pengen punya aku beri. Kata dia, ogah, saya nggak mau. Kamu nggak usah nyari, aku beri, aku kasih kamu, katanya. Nggak mau saya, ya, karena saya takut mempertanggungjawabkannya. Tuh yang paham mah begitu, yang kagak paham mah ayo aja. Itu kabar menyakitkan bagi orang susah, bagi orang kaya. Itu disetrika mukanya. Kenapa mukanya? Karena mukanya suka asem aja gitu. Kalau ngeliat orang susah, orang kaya, mukanya rada asem gitu. Kalau kenapa perutnya disetrika? Karena hidupnya cuma mikirin perutnya sendiri, nggak pernah mikirin perut orang lain. Kenapa punggungnya? Itu simbol menyembunyikan harta kan ke belakang, Pak. Itu. Kita dulu nimpuk bangga, begitu dapat ditanya dapat nggak? Enggak. Gitu. Itu ancamannya. Tapi buat orang susah nggak diancam, malah dikasih janji. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sempurnakan balasan. Kesempurnaan balasan itu adalah akan diberikan surga kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab. Masuknya pun ke surga tanpa dihisab sama sekali. Nyelonong, kagak pakai dihitung-hitung lagi, nyelonong. Siapa yang mau masuk surga bighairi hisab? Siapa yang mau? Iya, itu begitu. Kalau orang kaya kayaknya nggak bisa masuk surga bighairi hisab. Kalaupun bisa masuk surga, itu kayaknya udah baik banget, tapi tetap dihisab. Kemungkinannya untuk bisa masuk surga, orang kaya masuk surga, maksudnya bighairi hisab, hidupnya kaya raya di dunia, nanti masuk surga tanpa hisab bisa nyelonong, itu kemungkinannya cuma 0,00. Kok bisa begitu? Dari mana dapatnya? Saya informasinya dapatnya dari mana? Oh, masyhur itu dalam riwayat, dalam kitab Asrar Ulumil Muqarrabin itu dikutipkan kaulnya Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, kesempatan orang kaya untuk masuk surga dalam tanda kutip tanpa hisab itu lebih sulit daripada onta masuk lubang jarum. Angel. Dan dihisabnya
kalau memang dia di dunia itu dia gunakan hartanya untuk ibadah, dia gunakan untuk maslahat, dia gunakan untuk kebaikan, dia gunakan untuk berjuang, yaitu nanti hisabnya mudah gitu. Tapi kalau ngumpulin doang dipakai kagak gitu. Nyarinya pun jorok, nggak bisa bedain halal haram, kira-kira hisabnya bakal sulit nggak ini? Ya rasain sendiri aja dah, nggak usah pakai dibahas jauh-jauh gitu. Makanya saya mau punya prinsip, saya mau jadi orang kaya sisa senang, saya nggak mau jadi orang kaya susah senang. Saya mau jadi orang kaya tapi sisa senang gitu. Sisa senang itu apa? Ya kita untuk kepentingan ibadah, kepentingan kita berjuang terpenuhi, masih ada sisanya. Sisanya sekian miliar mau saya gitu. Tapi daripada kita hidup susah senang, mau sedekah susah gitu. Bagaimana nggak susah? Nanya bini dulu, Bu, kita ngorban yuk tahun ini Idul Adha. Kata bininya, daripada beli sapi Bang, tumben aja kulkas. Orang-orang udah punya kulkas yang pintunya 3 Bang, nggak mau dia. Mau beli sapi berapa Bang? Yang standar mah 25-30. Saya beliin saya iPhone Bang. Mau bininya begitu, susah senang itu jadinya. Jadi jadi orang kaya yang paling enak saya senang, mau ngapain aja, mau bikin rumah udah, beli mobil udah, sedekah oke, ibadah oke, berjuang oke, masih nggak habis-habis kekayaan. Tuh namanya kaya sisa senang. Mau nggak yang begitu tuh? Mau doang, tinggal buktiin aja. Nggak, saya mau balik, jangan mindsetnya kita mau tegas. Saya tidak ingin merubah pola hidup Bapak, enggak, ini mah kita ngomongin Quran ya Pak gitu. Saya nggak memaksakan, cuman begitu ayatnya. Oh hidup ini ujian, semua orang sedang diuji. Jadi jangan mengatakan ada orang sukses segala macam, standarnya dunia, nggak ada dalam Quran. Orang kaya adalah orang sukses, pejabat adalah orang sukses, nggak ada di Quran. Cek coba, kalimat yang menunjukkan arti sukses, bahagia, selamat itu cuman kalimat falah, ulaika muflihun, ada? Ulaika muflihun ada? Siapa yang muflihun? Orang bertakwa. Al-faizun, orang yang bahagia, yang sukses. Quran tidak pernah mengaitkan fauz, falah, saadah, nggak pernah dikaitkan dengan materi, nggak pernah dikaitkan dengan jabatan kok. Contoh ayat Quran, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang sukses besar. Iya kan begitu ayatnya. Jadi ukur orang sukses itu bukan orang yang punya duit banyak, tapi yang soleh, yang takwa. Itu ngukurnya. Standar Quran itu kan, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran diturunkan oleh Allah agar menjadi petunjuk bagi manusia supaya jadi orang benar, supaya orang bertakwa. Maka ketika standar Quran dipenuhi berarti dia mentaati Allah, dia akan mendapatkan jaminan sukses. Ulaika humul muflihun. Semacam rinciannya, yang muflihun itu siapa? Mayyuti illaha wa rasulahu, yang mentaati Allah dan Rasulnya. Faqad faza fawzan azima. Itu yang harus kita upayakan kalau pengen jadi orang sukses. Nanti setelah mati berlaku ayat berikutnya, faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang nanti pada akhirnya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah dia yang namanya
sukses. Orang kaya bukan orang sukses, orang lagi diuji, syukurnya diuji. Orang miskin bukan orang gagal, orang yang lagi diuji sabarnya. Hello Bu, jadi suami ibu kalau dia hidupnya gagal mulu ya, jangan bilang orang gagal, bukan. Suami ibu lagi diuji sabarnya, termasuk sabar ngadepin ibu yang rewel. Dia diuji. Ibu juga diuji punya suami yang kayak begitu. Emang ibu punya jaminan kalau suami ibu ganteng, tampan, kaya, ibu bahagia? Hah? Ngomong? Belum tentu Bu. Ibu bilang, oh cari suami yang sudah mapan, kan biasanya gitu kalau ngomong ya, yang sudah mapan, yang bertanggung jawab, yang bisa menerima aku apa adanya. Emang apanya kamu? Gitu kan? Idealnya banget, tinggi banget dia cita-citanya tuh. Apa kalau yang kayak gitu pasti membuat ibu bahagia? Belum tentu. Suami ibu tampan, usahanya jelas, duitnya banyak, itu belum cukup menggaransi ibu akan bahagia. Karena itu ujian bagi dia, ujian juga bagi ibu. Emang punya suami tampan kagak ribet? Kan bisa makan hati Bu. Udah ganteng, duit banyak, angel. Ibu di rumah, dia nggak pulang 3 hari, dah udah ner-neran nih hati. Seminggu kagak pulang, itu ini bayangan dah kemana-mana ini. Jangan-jangan nih mampir di mana ini. Gitu. Udah nggak bisa makan, nggak tenang. Kebayang sama ibu, tampannya dia, duitnya banyak, orangnya baik sama orang. Waduh, ini mah pintu janda mana yang nggak kebuka ini, kan begitu. Lama-lama stres sendiri dia. Itu diuji juga. Kalau dibandingin dengan yang punya suami udah jelek, miskin, wah itu nikmat sebenarnya itu. Jangan nggak pulang 3 hari, 3 bulan nggak pulang, ibu nyantai, nggak bayangin macem-macem itu. Hah? Siapa yang mau mungut? Masuk akal nggak? Iya. Maka jangan mengukur sesuatu secara materi. Orang beriman mengukur secara spiritual kita itu. Gitu. Kita ini sama-sama sedang diuji. Yang jadi ustadz diuji, yang jadi orang awam juga diuji, yang jadi orang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Semua kita dalam hidup ini dalam medan ujian. Kelulusan kita itu saat kita mati husnul khotimah atau tidak. Kita akan mendapatkan nanti penegasan reward dari Allah, yaitu ganjarannya surga. Kalau salah, punishment neraka. Begitu. Jadi suksesnya kapan? Kalau udah masuk surga, itu baru sukses. Berpikir ustadz sukses, wah ustadz lagi ketakutan. Emangnya dipikir enteng? Quran sudah bicara, terutamanya suka ngomong nih penceramah kayak begini, teguran tegas dari Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Juhri, ngapa lu ngomong aja lu? Emang lu mampu ngerjain tuh yang lu omongin? Masya Allah, serem nggak itu ayat? Serem. Waktu Nabi Isra Mi'raj ngeliat orang lagi motongin lidah, nyambung lagi, bunuh lagi, dipotongin lagi, tumbuh lagi, kaget. Nabi heran, nanya sama Jibril, siapa itu? Kata malaikat Jibril, hutobaul fitnah, itu umatmu, tukang ceramah yang suka nyebar fitnah. Kenal lagi aja kita. Dia pikir jadi ustadz enak kali. Sering banget orang ngomong, enak ustadz mah,
Enak Ustadz mah ngomong sekian menit juga pulang udah sebrengkosan begitu ngomongnya. Enak bener ente ngomong. Semua kita sedang diuji. Yang kaya diuji syukurnya, yang susah diuji sabarnya, yang berkuasa diuji syukurnya, yang jadi rakyat jelata diuji sabarnya. Kalau kita syukur, kita sabar, kita berhasil dalam hidup, lulus, Allah kasih reward gitu. Kalau nggak lulus dikasih punishment, hukuman. Kita pengen dikasih reward atau dihukum? Ya kalau si reward ya kalau susah kudu sabar. Udah sabar aja, nggak usah ngeluh gitu. Jadi dua-duanya tuh jalan surga ada dua. Ada yang jalannya jalan syukur, ada yang jalan sabar. Yang paling dekat jalan sabar, deket, cuman jarang yang mau gitu. Sabar. Mana lebih susah, syukur sama sabar? Goniyun syakirun dengan fakirun sobirun. Orang kaya yang syukur dan orang miskin yang sabar. Mana lebih sulit? Ya sama-sama sulit Pak. Cuman kayaknya kalau ngelihat fitnah dunia itu lebih sulit Goniyun syakirun, orang yang kaya yang bersyukur itu lebih sulit. Kenapa? Karena pilihannya untuk macam-macam itu banyak, kesempatannya luas, mau ngapain aja. Kalau orang susah nggak ada pilihan selain sabar, ya nggak? Orang susah mau kemana pilihannya? Nggak ada lagi kecuali sabar. Dan dia mau maksiat, fasilitasnya nggak ada, duit nggak punya, tampang jelek. Ya selain pasrah apa lagi? Kalau orang kaya mau belagu bisa, mau bergaya bisa, mau maksiat bisa, tempatnya tahu, caranya ngerti. Kan ada yang pengen maksiat nggak tahu tempatnya. Ada juga yang tahu tempatnya tapi nggak tahu cara masuknya gitu. Ini uji semua. Terus yang mana yang paling berat? Dua-duanya berat, tapi kita harus memandang supaya terasa ringan. Apa yang ada pada kita itu tidak lebih berat ketimbang ujian yang Allah timpakan kepada orang lain. Gitu caranya, paling enaknya begitu. Kita nih susah diuji sabar, berat kayaknya nih susah sabar, sakit lu sabar. Kita harus memandang orang yang diuji dengan kekayaan, sehat, itu ujian itu lebih berat dari ujian kita. Jadi kalau orang susah mandang orang kaya, ya Allah kasihan dia, kalau dia nggak mampu itu jalanin amanat hartanya, dia akan celaka. Ya Allah selamatkanlah dia. Keren nggak orang susah doanya begitu? Yang ada orang susah, ya Allah tuh tetangga saya kaya tapi pelit, mampusin ya Allah itu. Bergeledek. Jadi harusnya gitu nih, kita ngelihat saudara kita kondisinya apa, oh dia miskin, kita nih punya duit, kita miskin, syukur kita dalam membantu dia. Setidaknya kalau kita sama-sama miskin, kita doakan mudah-mudahan ya Allah afrikis sabro, limpahkan kesabaran kepada dia. Jadi yang miskin doain yang kaya supaya selamat dari fitnah harta, rakyat mendoakan para pejabat supaya selamat dari fitnah jabatan. Pejabat pun punya rasa sayang kepada rakyat, orang kaya punya peduli kepada orang susah. Keren gak kalau begitu hidup tuh? Keren, bahasa Quran memang begitu. Cuman lagi-lagi saya bilang mindset kita selama ini ngikutin arus dunia. Maka itu dihadirkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fajr.
Ntar lihat di rumah, surah Al-Fajr, surah 89 kalau tidak salah. Wal fajri walayalin itu ya, di ayat 15 sampai ayat 20. Itu ada ayat bunyinya begini, fa'ammal insan. Ini kalau saya lihat-lihat ini kayaknya ini cara pandang kita, yang Allah justru mengatakan itu salah sikap begitu gitu. Tapi itu yang kita pakai. Apa? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Fa'ammal insan, kata Allah, adapun kebanyakan manusialah kata Allah. Manusia ini umumnya kalau sebut al insan itu kan masuk semua. Manusia itu pandangannya beda dengan cara yang Allah mau. Manusia itu kata Allah, idza mabtalahu, apabila kami uji dia, atau ketika Allah menguji dia. Ujiannya bentuknya apa? Fa akramahu, Allah berikan kepadanya kemuliaan. Karena hidup ini kan ujian. Lalu Allah berikan dia kemuliaan, wa na'amahu, Allah limpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan duniawi. Fa yaqulu rabbi akraman, lalu dia mengatakan Tuhan memuliakan saya, Tuhan menghormati saya. Jadi dia merasa disayang Tuhan ketika dia punya kehormatan, kemuliaan, nama besar, gengsi, dia punya harta, dia punya kemewahan. Dia katakan Tuhan sayang sama saya. Kalau dia nggak sayang, nggak mungkin saya diginiin gitu. Jadi dia menilai kasih sayang Tuhan itu dari pemberian nikmat, padahal bukan. Nikmat itu ujian. Kalimatnya ibtalahu, idza mabtalahu, apabila Allah uji dia. Cuman ujiannya bentuknya adalah kemuliaan dan kenikmatan. Manusia merasa dia sedang disayang Tuhan. Wa amma idza mabtalahu, adapun apabila diuji oleh Tuhannya, bentuknya apa? Fa qadara alaihi rizqahu, disempitkan rizkinya. Wa yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan saya. Jadi ini cara pandang dunia tuh kayak begitu, memandang benar salah itu pada pencapaian materi, padahal enggak, Allah tidak meletakkan begitu. Emang pasti orang kaya itu mulia? Orang kaya mulia pasti nggak? Ya pasti, dengan sama-sama pencinta dunia mah. Tapi Allah memuliakan orang dari kayanya apa dari imannya? Allah menghinakan orang dari miskinnya apa atau dari inkarnya? Saya tanya lu, Allah menghinakan manusia, Allah akan mengazab manusia dari miskin dan jeleknya atau dari amalnya yang buruk? Amalnya yang buruk. Allah menyediakan surga bagi orang kaya atau bagi orang yang takwa? Yang takwa. Jadi standar dunia itu batal Pak lewat ayat itu. Makanya kata Allah, kalla, nggak begitu kata Allah. Balla tukrimunal yatim, kamu merasa Allah memuliakan kamu jadi orang mulia. Kalian aja nggak pernah memuliakan orang. Anak yatim kau biarkan dia terlantar. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mendukung untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin.
Kalian hanya membangun kemewahan tanpa peduli dengan nasib orang. Punya karyawan digencet, tetangga susah, tidak dipedulikan. Mulianya dari mana, kata Allah? Sedangkan kelakuan kalian, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, senang makan harta warisan seenak-enaknya, kumpulin, dicampur, nggak dibedain mana yang halal mana yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan cintamu kepada harta begitu kuatnya. Nanti akan tiba masanya, kata Allah. Waduh, udah jam 6. Jadi bagaimana? Jadi kita sama-sama berada di dalam medan ujian. Ini penting supaya kita jangan lalai. Yang dikasih kaya jangan lalai, jangan merasa puas diri, jangan merasa paling disayang Tuhan. Begitupun yang dikasih susah dan dikasih ujian susah, miskin, jangan merasa kita sedang dihinakan Tuhan. Enggak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling takwa, yang paling benar. Yang takwa itu apa? Saya menyederhanakan kalimatnya. Takwa itu adalah orang yang hidupnya kepada Allah taat, kepada manusia hidupnya bermanfaat. Itu baru dia. Itu yang harus kita bangun situasinya, membangun ketakwaan kita kepada Allah, membangun kebermanfaatan kita kepada sesama manusia. Ibadah yang sudah definitif, yang sudah nyata, yang sudah nyata begitu ya, kita lakukan. Larangan yang sudah jelas kita tinggalkan. Sesekali kita abai dengan perintah, sesekali kita langgar larangan. Allah itu Tuhan yang maha baik, maha pengampun. Allah masih berikan ruang kepada kita untuk mencari pengampunan, dan kita masih punya kesempatan memperbaiki kualitas hidup kita semua. Jadi kalau sudah kita pahami hidup ini medan ujian, itu artinya hidup ini bukan soal menang dan kalah, tapi hidup ini adalah soal benar atau salah. Saya ulangi. Jadi kalau memahami hidup sebagai ujian, jadi persoalannya bukan urusan menang kalah, tapi hidup ini urusannya adalah benar atau. Kalau menang kalah, ya namanya sekarang menang, besok bisa kalah nggak? Real Madrid begitu jagonya, paling banyak dia dengan Bayern Munchen juara champion. Giliran kalah mah kalah kemarin dia. Kan yang final besok PSG sama Arsenal. Iya. Gitu. Barca juga kalah. Hidup mah hari ini kita boleh menang, besok kita bisa kalah. Capek hidup apa kalau cuma cari menang? Hidup itu harus kita perjuangkanlah kebenaran dan kebaikan. Kebenaran kita perjuangkan, kebaikan kita lakukan. Maka kita akan tampil sebagai pemenang. Nanti menangnya di sono, di akhirat. Nyari menang di dunia mah ya jangankan tibang jadi RT, presiden aja bisa kalah nggak? Bisa. Begitu. Hidup nyari menang mah capek. Wah, di kampung nih pengen rumah kita paling bagus. Sungsang sumbel bikin rumah paling bagus. Dapat aja 3 bulan tetangga bikin lebih bagus lagi. Hah? Capek nggak hidup nyari menang? Capek, Pak. Cari bener, Pak. Cari baik. Cari maslahat, cari selamat namanya. Makanya namanya Islam. Kita hidup cari selamat, bukan cari menang. Gitu. Yang orang diuji kan, kalau posisinya diuji kan yang penting bukan menang, Pak. Diuji itu bagaimana supaya lulus.
Jadi berpikir lulusnya itu. Yang dikasih kesulitan bagaimana kita keluar sebagai orang yang lulus dari ujian, yang dikasih kelimpahan pun berpikir bagaimana saya keluar lulus dari ujian. Itu konsepnya begitu. Kira-kira begitu bisa dipahami. Nah, dan yang diuji bukan kita doang, bukan cuman kita. Ini supaya kita pahami betul. Nabi aja diuji. Bahkan Rasulullah katakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nabi ditunjuk, diangkat oleh Allah, al-mu'ayyad bil mu'jizat, dikasih dukungan mukjizat, tapi tetap menghadapi perlawanan umatnya sedemikian kerasnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Sesuai dengan perintah Allah, apapun sikap mereka, isbir, bersabarlah, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallah, hatta ya'tiya amrullah. Begitu, disuruh sabar. Makanya nggak kita yang diangkat jadi nabi, ini malah kagak sabar nih mah, dikasih susah aja, ya Allah kasihan ya Allah, hancurkan musuh-musuh ya Allah. Enggak, Nabi aja diperangin, Nabi bilang ya Allah sayangi mereka ya Allah, kasihan itu mereka sikapnya gitu karena nggak ngerti. Ntar kalau dia ngerti, kalau kau kasih petunjuk dia paham, dia akan ikut gitu. Begitu doanya Nabi. Itu Nabi diuji. Dan Nabi juga orang yang paling syukur. Kita temu riwayat Nabi itu sholat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kaki Nabi bengkak saking lamanya berdiri, lamanya sujud bermunajat kepada Allah, sampai pernah didapati kaki Nabi bengkak saking lamanya, Pak. Maka Siti Aisyah semacam menggugat, kalau bahasa orang Bekasinya begini, emang sampai segitunya gitu, harus kayak begitu kan? Tidak akan ada yang masuk surga kecuali engkau duluan yang akan masuk surga. Bukankah engkau orang yang sudah dijamin orang pertama yang akan masuk surga, dan segala kesalahanmu, kemungkinan kau salah sudah ditutup. Buat apa sampai sujud sampai bengkak? Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Emangnya aku nggak suka kalau aku itu pengen menjadi hamba yang syukur? Aku kepengen banget jadi hamba yang bisa syukur. Jadi dua sisi itu, syukur diangkat oleh Allah sebagai nabi, dan juga bersabar dengan resiko sebagai seorang nabi. Itu ajaran berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu dijamin surga, sholatnya sampai pada bengkak. Ini kita ini kalau kira-kira dijamin surga, kira-kira bagaimana coba dah? Hah? Ini kira-kira kita dijamin nih masuk surga gitu, kira-kira kita bikin rajin apa bikin males? Boro-boro Pak, kagak dijamin aja males, apalagi dijamin, ya bikin merah. Nah, itu karena memang masih ibadah kita tuh masih sifatnya ada tawar menawar gitu. Kalau kelasnya sahabat begitu dikasih tahu begitu, sejak saat itu Abu Bakar yang termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Bakar itu nggak pernah berhenti menangis kalau sholat. Malu sama Allah, takut salah sedemikian rupa. Ya, jadi kita mesti hati-hati dalam hidup. Ya, bagi yang memang punya kelimpahan itu ujian syukur, yang kekurangan ujian sabar. Jalan manapun yang Allah ujikan kepada kita, mudah-mudahan kita selamat. Terima kasih. Cukup? Udah cukup, udah kesiangan. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar
wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim islamana wa sallim imana wa sallim qulubana wa sallim ajsadana wa sallim ahla baitina wa sallimil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallimil hujjaj wal ummar wal ghuzzat wal zuwar wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.